Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada. Jadi saya ingin memperkenalkan yaitu aplikasi BK. Nah, jadi ini adalah aplikasi BK di sekolah kita. Untuk aplikasi BK ini digunakan secara offline, tidak online. Karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, jadi digunakanlah secara offline. Dan aplikasi BK ini digunakan oleh khusus guru BK yang ada di SMK Negeri 31 Sampit. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengakses aplikasi BK Smack3 ini? Jadi ini adalah tampilan awalnya adalah halaman login seperti ini. Jadi kita harus memasukkan email yang sudah terdaftar dan juga password seperti itu. Nah, jadi untuk sekilas info saja, kenapa ada aplikasi BK? Memang dulunya di sekolah kita itu tidak ada aturan. Maksudnya tidak ada aturan kapan pada saat dipanggil panggilan pertama dan kapan panggilan kedua dan kapan panggilan ketiga. Jadi kita kalau misalnya ada siswa yang bermasalah itu langsung panggil. Nah, jadi kalau misalnya gurunya sudah tidak sanggup untuk menegur, itu biasanya langsung dipanggil. Nah, jadi BK di sini perlu untuk dasar sebagai pemanggilan. Jadi untuk guru BK meminta saya untuk membuat sebuah aplikasi ini untuk dirinya sendiri dalam mengelola permasalahan-permasalahan peserta didik yang ada di sekolah. Nah, gimana untuk prosesnya? Kita bisa lihat di sini saya sudah login menggunakan aplikasi BK. Yang pertama di sini adalah aplikasinya untuk mendata kehadiran peserta didik yang ada di SMK Negeri 3 Sampit. Nah, biasanya itu kan untuk kehadiran itu dibuat secara manual di dalam kelas. Jadi untuk saat ini pada saat ada aplikasi ini, BK meminta untuk ketua kelas setiap bulannya untuk merekap absensi yang ada di sekolah. Nah, jadi daftar absensi yang ada di kelas, maksud saya, daftar absensi yang ada di kelas itu diberikan ke BK setiap bulan. Tujuannya apa? Tujuannya agar BK bisa mendeteksi siswa mana saja yang bermasalah dengan kehadiran seperti itu. Dan juga ini bisa membantu untuk wali kelas dalam memantau peserta didiknya masing-masing. Nah, untuk aplikasi ini di dashboard ini adalah tampilan dari grafik kehadiran peserta didik atau siswa SMK Negeri 3 Sampit. Nah, ini adalah rekap kehadiran semua kelas dan semua bulan. Jadi ini adalah semua siswa karena siswanya terlalu banyak jadi tidak bisa tampil di sini semuanya. Jadi kita bisa melihat sakit, izin dan alpa saja. Ini karena aplikasi untuk BK jadi hadirnya tidak ada. Jadi mereka hanya memantau sakitnya apa, karena apa, dan izin, terus kemudian dan alpanya. Jadi kalau misalnya nanti ada terdeteksi alpa yang banyak, nah itu kemungkinan nanti akan dipanggil seperti itu. Jadi setiap bulannya peserta didik itu memberikan kehadiran kepada guru BK seperti itu. Biar guru BK nanti akan merekap kehadirannya. Nah, sekarang kita lihat di sini, saya akan filter berdasarkan kelas. Misalnya di sini saya pilih kelas 10 Boga dan bulannya juga saya pilih bulan Januari. Nah, di sini kita bisa melihat misalnya seperti Saudiah ini, dia ada sakit 2 hari dan alpa 1 hari. Nah, kalau kita misalnya bingung dengan diagram ini, misalnya kita hanya ingin mencari di kelas 10 Boga ini pada bulan Januari, siapa sih yang paling banyak alpanya misalnya. Nah, kita tinggal matikan saja sakitnya dan matikan izin ini. Jadi kita bisa melihat alpanya. Ini kelihatan sekali siapa saja yang alpanya banyak seperti itu. Nah, untuk diperhatikan ini adalah data beberapa bulan saja yang ada di SMK 3 Sampit, bukan data asli juga sebenarnya. Ini hanya data dummy saja untuk
pengembangan aplikasi. Untuk data aslinya tersimpan di dalam laptop guru BK-nya, seperti itu. Nah, sekarang untuk rekap kehadiran, atau mungkin kita bisa pilih kelasnya. Misalnya contoh saya pilih kelas 10 akuntansi 2, saya akan pilih semua bulan. Kalau ingin pilih semua bulan, jangan dipilih bulannya, tapi pilih aja yang pilih bulan ini. Jadi kita tidak mengisi. Bulannya kita nulkan, kita kosongkan, jadi kita filter. Jadi di sini akan memfilter semua bulan yang sudah terekam di aplikasi ini. Nah, untuk kelas 10 AK2 bulannya semuanya, jadi semua bulan. Nah, contoh misalnya di sini kita bisa melihat lagi ada yang grafiknya tinggi sekali ini atas nama Sudirman misalnya, ada 27 hari misalnya. Nah, ini bisa dipanggil. Nah, tentu juga untuk BK di sini mereka juga punya aturan kapan untuk memanggil siswa tersebut, pada saat seperti apa, pada saat kehadirannya seperti apa, itu biasanya BK sudah punya aturan. Nah, di sini saya cuma hanya membuatkan saja aplikasinya menyesuaikan dengan kebutuhan guru BK yang ada di sekolah kami, seperti itu. Nah, siapa tahu juga ibaratnya kan Bapak Ibu ternyata juga mengalami hal yang sama seperti ini, nanti bisa dipakai aplikasinya seperti itu. Nah, terus kemudian kita lanjut saja ke bagian menu ini. Tadi ini adalah bagian dashboardnya, adalah rekap dari atau grafik dari kehadiran. Nah, terus kemudian kita pergi ke menu data master ini. Di dalam data master ini ada 3 menu, yaitu admin, siswa, dan tahun pelajaran. Di mana admin ini tujuannya siapa saja yang bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan, silahkan tambahkan saja seperti ini untuk menambahkan adminnya. Nah, terus kemudian untuk jika ingin menghapus, silahkan dihapus. Ini standar saja. Terus kemudian untuk siswa, nah di sini ada siswa. Untuk siswa di sini tercatat ada 674 siswa di sini. Nah, terus kemudian jika ada siswa yang sudah keluar, silahkan nanti pilih drop out ini. Ya, tujuannya nanti biar siswa tersebut tidak terdeteksi banyak sekali ketidakhadiran, padahal dia sudah keluar. Nah, silahkan nanti di drop out. Seperti ini, klik saja drop out pada siswa mana. Atau misalnya kita ingin cari, misalnya seperti ini, Ade, nah Maulana misalnya. Kalau misalnya dia ingin dikeluarkan, ya silahkan saja di drop out, nanti akan masuk ke dalam menu drop out ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin hapus, silahkan hapus, tapi kalau dihapus nanti datanya akan hilang. Kalau di drop out, datanya tetap ada, tapi hanya saja dia akan pindah kepada menu drop out ini. Jadi datanya masih ada, seperti itu, masih terekam. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan siswa, nah di sini juga kita bisa menambahkan siswa secara manual. Nah, itu biasanya siswa pindahan. Nah, tapi kalau misalnya kita itu siswa baru, nah siswa baru tahun 2020-2021 misalnya, itu bisa diimpor saja seperti ini. Jadi kita bisa impor menggunakan format yang sudah saya buatkan di sini. Kita bisa download formatnya seperti ini. Nah, kita bisa download, jadi nanti masukkan niche-nya, namanya, kelasnya, dan lain sebagainya. Untuk tahun pelajaran ini gunakan ID-nya. Saya sudah menuliskan di sini ID-nya. Untuk 2020, 2021 itu ID-nya 4. Kalau ini 3 berarti adalah 2019-2020, seperti itu. Karena ini tabelnya berelasi dengan tabel tahun pelajaran. Nah, ini adalah ID tahun pelajaran. Jika sudah diisi, silahkan pilih filenya, kemudian masukkan, kemudian tekan preview. Jika sudah, contoh misalnya saya download dulu. Nah, kemudian ini anggap saja sudah saya isi. Nanti silahkan di preview, seperti itu. Nanti akan muncul. Nah, di sini untuk berhenti alasan tanggal keluar ini abaikan saja, tidak ada masalah. Yang penting ini sudah terisi semuanya. Nah, terus kemudian jika sudah sesuai datanya ini dengan yang ingin kita impor, silahkan nanti klik impor, seperti itu. Kalau sudah, nanti datanya akan masuk ke dalam
daftar siswa di sini. Nah, jika sudah, kita pergi ke tahun pelajaran. Jadi ada data master di sini tahun pelajaran. Kalau misalnya ada menambah tahun pelajaran, misalnya 2021 2022, nah tahun pelajarannya silahkan nanti tambahkan di sini. Seperti itu. Ini namanya kok tambahkan admin. Oke, coba saya ganti dulu. Ini bukan tambahkan admin, tapi tambahkan tahun pelajaran ya. Biar tidak terlalu panjang, kita ganti dengan tanda plus seperti ini saja. Oke, saya refresh kembali. Nah, seperti ini tambah tahun pelajaran. Nanti tambahkan tahun pelajarannya, kemudian disimpan. Misalnya 2021-2022 seperti ini. Oke, nanti muncul di sini 2021-2022. Nah, ini kondisinya jika kita baru menambahkan di sini aktif. Apa sih bedanya aktif dan tidak aktif? Jadi sebenarnya adalah untuk aktif dan tidak aktif ini kita nonaktifkan dulu. Nah, jadi gini, tujuannya adalah pada saat kita menambahkan siswa, nah di sini menambahkan siswa itu ada tahun pelajaran. Nah, pada saat kita menambahkan tahun pelajaran, jadi kalau misalnya 2019-2020 ini kita nonaktifkan, secara otomatis, nah kita nonaktifkan berarti siswa yang sudah lama itu tidak aktif, tapi masih ada di dalam database seperti itu, tidak hilang. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menampilkan data siswa. Jadi aktif dan tidak aktif ini berarti yang aktif pada saat ini itu adalah yang tampil di sini. Yang tampil di tampilan ini. Jadi ini aktif. Ini data lama sebenarnya. Jadi gitu ya untuk tahun pelajaran tadi. Jadi ini sengaja memang saya buat tidak aktif. Kalau memang nanti 19-20 ini saya nonaktifkan seperti ini, nah otomatis siswanya nanti juga akan hilang. Karena siswa yang kita impor tadi adalah siswa tahun pelajaran 2019-2020. Makanya di sini saya aktifkan 2019-2020 karena siswa tersebut berada pada tahun 2019 tahun 2020. Oke, saya aktifkan saja biar nanti muncul siswanya di sini. Nah, ini siswa tahun pelajaran ini aktif berarti dia muncul. Oke, seperti itu tadi untuk yang tahun pelajaran. Nah, terus kemudian nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan siswa yang baru, silahkan saja tahun pelajaran yang lama itu dinonaktifkan. Tujuannya tadi kita tidak menghapus, tapi rekaman yang ada di tahun 19-2020 itu tetap ada, masih tersimpan seperti itu. Kecuali kita ingin menghapusnya, nanti bisa kita hapus. Nah, terus kemudian saya akan lanjutkan tadi bisa tambah tahun pelajaran, bisa menghapus, dan bisa juga menonaktifkan peserta didik yang berada pada tahun-tahun yang tidak aktif. Jadi kita nonaktifkan. Nah, kemudian kita coba pergi ke kehadiran. Nah, disinilah kita akan mengisikan kehadiran peserta didik. Nah, anggap saja tadi misalnya di kelas 10 boga atau kelas apa sajalah bebas ingin melaksanakan kehadiran misalnya. Contoh misalnya saya ambil yang 10 boga saja. Nah, dia tidak bisa memasukkan pada bulan yang sama. Jadi kalau misalnya bulannya sama, itu kita tidak bisa menyimpan. Ya kan logikanya masa dia dimasukkan pada bulan yang sama. Dia kan sudah dimasukkan sebelumnya. Nah gitu terus kemudian biasanya untuk sakit izin alpa itu kan eh, biasanya ada beberapa saja siswa-siswa yang sakit izin dan alpa itu tidak banyak. Memang sengaja kehadiran untuk yang khusus hadirnya tidak ditampilkan, tidak direkap di sini
Tujuannya biar si guru BK tersebut hanya mencatat sakit dan izin dan alpanya saja, karena itu yang bermasalah yang akan dinilai nantinya untuk dasar pemanggilan orang tua. Nah, terus kemudian di sini contoh misalnya nih, kita ingin masukkan si Seva misalnya alpanya 20. Nah, terus kemudian kita pilih nih bulan apa nih maunya, bulan November misalnya. Nah, ini gagal, dia terdeteksi sudah ada, jadi datanya tuh sebenarnya pada bulan November tadi itu sudah diinput, jadi nggak bisa lagi diinput 2 kali. Nah, kita coba cek di kehadiran tersimpan tadi, siapa sih namanya, lupa saya cek dulu. Seva. Nah, saya akan cari nama ini di kehadiran tersimpan di sini. Jadi ini adalah semua data yang terekam di sini. Kita bisa cek di sini Seva. Nah, ini sudah Seva Norbani ini sudah terinput kehadirannya pada bulan November, September, Desember, Oktober, Agustus, Januari. Nah, Februari tidak ada misalnya. Berarti coba kita masukkan di Februari. Nah, misalnya Seva tadi kita coba buat alpanya 20 misalnya. Terus izinnya 10. Wah, dalam 1 bulan izinnya 5 aja lah. Nah, dalam 1 bulan banyak sekali nih alpanya 20 misalnya. Ini data dummy saja. Nah, terus kemudian kita masukkan di bulan Februari. Misalnya ini adalah rekap bulan Februari. Kita simpan seperti ini. Nah, dia sudah tersimpan. Coba kita lihat kehadirannya. Nah, Seva tadi bulan Februari. Nah, ini tadi yang baru kita simpan tadi seperti itu. Jadi untuk triknya nanti pada saat pengisian kehadiran ini, contoh misalnya seperti ini. Nah, itu usahakan rekapan dari, bukan rekapan sih, daftar kehadiran dari ketua kelas. Nah, biasanya yang mewakili di sekolah, di kelas itu biasanya ketua kelas yang sering nganter ke guru BK. Jadi itu langsung dimasukkan semuanya. Nah, dimasukkan semuanya, jangan per satu-satu siswa. Jadi kita bisa langsung tampilkan siswanya semuanya. Saya tampilkan 100 karena nggak mungkin dalam satu kelas itu 100, biasanya 36 maksimalnya. Nah, di sini 33. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu itu bisa memasukkan langsung semua siswa. Kalau memang ternyata yang alpha sakit izin hanya beberapa saja, ya silahkan langsung, misalnya di sini 23 izinnya, terus kemudian ada siapa lagi, misalnya ini yang sakitnya 12 Napianur misalnya. Nah, itu langsung anggap saja ini satu kelas sudah diisi semua untuk sakit izin alpanya saja. Nah, biasanya kan untuk alpa kan ada beberapa orang saja, yang biasanya yang bandel 3 orang, ada 2 orang, kadang-kadang dalam satu kelas. Nah, terus kemudian jika sudah dimasukkan, nah baru kita pilih bulannya. Bulan apa yang kita masukkan tersebut. Kemudian kita simpan seperti itu. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, kemudian ini tadi adalah cara mengisi kehadiran. Nah, kemudian gimana caranya kita untuk melihat rekapnya? Kalau kita tadi ngelihat di kehadiran tersimpan ini tadi, nah ini kan agak banyak nih jelimet, kita juga bingung melihatnya. Di sini nih sebenarnya adalah data-data yang terekam pada saat kita mengisi kehadiran. Nah, contoh misalnya nih kita tadi ada kesalahan mengisikan punyanya Seva Norabani ini, kita ada kesalahan nih yang 20 ini tanggal bulan Februari, kesalahan nih atas nama Seva. Ya silahkan saja nanti dihapus seperti itu. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita ingin melihat rekap, kita bisa pergi ke rekap ini. Nah, di rekap ini kita bisa atur nih kelas berapa yang mau kita tampilkan. Misalnya kelas 10 boga. Dan bulan tadi yang baru kita isi bulan Februari misalnya, kita filter saja. Jadi nanti akan kelihatan di sini. Nah, di sini akan kelihatan.
di sini akan kelihatan siswanya nih. Nah, ini alpanya tadi yang baru kita isi 20. Nah, ini akan kelihatan. Jadi nanti bisa difilter melalui pilihan yang ada di atas ini. Terus kemudian untuk download, nah ini ada download. Kita bisa download berdasarkan kelas atau berdasarkan bulan. Nah, kalau misalnya kita ingin berdasarkan kelas, misalnya nih contohnya saya ingin mendownload kelas 10 akuntansi 2 kehadirannya. Terus kemudian bulannya bulan apa nih misalnya, atau semua bulan. Nah, pilih bulan ini aja kalau semua bulan. Nah, misalnya semua bulan, atau kita coba dulu lah yang pilih semua bulan aja dulu lah. Nah, terus kemudian coba kita ekspor, kita buka filenya. Nah, ini adalah daftar dari kehadiran. Nah, untuk bulannya semuanya, jadi rekap dalam semua bulan. Nah, itu kehadirannya ini, alpanya sekian, sakit, izin alpa. Nah, ini biasanya diminta oleh wali kelas biasanya untuk mengisi raport seperti itu. Nah, selain untuk wali kelas juga ini sebagai dasar dari guru BK untuk memanggil siswa tersebut, atau wali kelasnya juga bisa sebagai dasar wali kelas untuk menegur siswanya juga bisa. Nah, terus kemudian misalnya kita ingin bulan Januari saja juga bisa ya, seperti itu. Nah, nanti ada keterangannya juga di sini adalah hanya bulan Januari saja, seperti itu. Jadi ini menyesuaikan nanti. Oke, seperti itu untuk yang kehadiran. Nah, sekarang ini yang paling penting biasanya BK itu punya catatan kasus. Nah, catatan kasus di sini ada siswa. Contoh ada data siswa, jenis kasus, catatan pelanggaran, rekap, dan download terakhir. Nah, saya buka dari siswa dulu karena siswa itu juga kita bisa menambahkan di sini, menambahkan siswa, dan kita bisa juga impor siswanya. Karena siswa di pelanggaran ini itu kan siswanya berkelanjutan mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Untuk perhitungan skor segala macam itu dihitung mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti sekarang siswanya kelas 10, nah terus kemudian naik kelas tuh untuk tahun depan, silahkan saja misalnya pilih. Nah, misalnya nih seperti ini, saya akan pilih kelas 10 akuntansi 1 misalnya. Nah, 10 akuntansi 1 ini kita tampilkan semua saja. Nah, 10 akuntansi 1 ini kan sudah terfilter 10 AK1 semua nih. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita ingin pilih semua, klik aja bagian atas nih, kemudian kita pindahkan dia kelas berapa, misalnya pindah atau naik kelas ke kelas 11 akuntansi 1 misalnya seperti ini, baru ubah kelas seperti itu. Jadi nanti kelasnya akan diubah berdasarkan apa yang kita pilih di sini. Itu untuk mengubah kelas. Terus kemudian kalau untuk mengubah secara individu itu bisa melalui ini ya, melalui tombol ini bisa diubah. Terus kemudian untuk menghapus juga silahkan per individu bisa gunakan ini, hapus seperti itu. Nah, terus kemudian untuk data siswa ini juga ada apa namanya, juga ada bisa memfilter di sini, filter untuk data siswa. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan daftar kasus. Nah, ini biasanya untuk daftar kasus itu hanya guru BK yang tahu. Nah, saya juga kurang paham untuk kode-kode ini. Nah, biasanya untuk guru BK itu kemarin pernah bilang sama saya untuk jenis kasus itu ada kategorinya. Misalnya kategori disiplin, kategori dan lain-lain seperti itu. Jadi ini masuk misalnya kode 1 ini kategori disiplin misalnya. Nah, biasanya dalam disiplin itu ada macam-macam, misalnya bajunya berkeluaran, terus kemudian rambutnya panjang, nah terus kemudian laki-laki memakai anting dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu nanti akan ada anaknya nih, 11, 12, 13 dan seterusnya. Untuk pengisian kode ini silahkan saja diatur berdasarkan
kebutuhan di sekolah masing-masing. Nah, terus kemudian ini data dummy saja, artinya data hanya sebagai data contoh saja, tidak aslinya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk skornya juga kita bisa menambahkan kasus misalnya di sini. Kita tambahkan misalnya kodenya 3.1 ini misalnya berjudi misalnya. Nah, ini contoh saja ya. Kasusnya skornya misalnya 200. Oke, akan ada tambah satu lagi di sini dengan kode yang lain. Kenapa ada kode tadi? Karena ada kategori biasanya. Itu yang lebih tahu adalah guru BK. Nah, terus kemudian untuk skor ini kan biasanya guru BK tuh yang lebih tahu tuh untuk membolos skornya berapa. Terus untuk panggilan 1 itu biasanya mencapai skor berapa. Terus kemudian untuk panggilan 2 mencapai skor berapa. Kemudian sampai dengan dia dikeluarkan itu skornya berapa, atau kadang-kadang juga ada toleransi sedikit dari sekolah seperti itu. Nah, di sini paling tidak kita punya dasar lah untuk memanggil peserta didik. Jadi kalau Bapak Ibu yang BK itu dipermudahkan sekali dengan aplikasi ini. Kemudian ini adalah tadi jenis kasusnya. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya ternyata ada siswa yang melanggar aturan tata tertib yang ada di sekolah. Kita bisa pilih menu catatan pelanggaran ini. Nah, jadi kita seperti ini, ada catatan pelanggaran di sini. Nah, di sini kita bisa cari nih siswanya siapa yang melanggar misalnya. Misalnya kita cari saja di sini misalnya siapa? Nah, misalnya ini saja deh. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan tombol pencarian di sini karena siswa ini banyak sekali ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian untuk jenis pelanggarannya kemungkinan juga nanti akan banyak sekali. Ini karena contoh jadi hanya sedikit saja. Makanya di sini saya gunakan pencarian di inputannya. Jadi bisa langsung mencari misalnya berjudi. Nah, seperti ini muncul. Klik saja. Sanksinya misalnya adalah pemanggilan. Nah, atau mungkin kita sanksi dulu membersihkan lapangan basket seperti ini misalnya. Nah, ini bisa tapi disesuaikan biasanya yang lebih tahu untuk sanksi itu guru BK-nya. Kalau misalnya sanksinya keras, mempunyai skor yang banyak, atau bisa juga dia disanksi untuk dipanggil orang tuanya seperti itu. Nah, kalau biasanya yang kayak berkeluaran baju itu biasanya disuruh membersihkan halaman sekolah misalnya. Nah, ini hanya contoh saja, saya hanya mencontohkan gimana caranya untuk mencatat pelanggaran siswa. Kemudian simpan, data berhasil ditambahkan. Nah, kemudian di sini kalau kita melihat rekap, nah di sini kita lihat rekapnya. Tadi yang baru kita tambahkan adalah ini, ya kan? Nah, di sini dia punya skor 200. Nah, misalnya guru BK mendeteksi ada skor yang tinggi misalnya dan patut untuk dipanggil orang tuanya atau panggilan 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, nanti bisa dilihat lah di bagian ini, kita bisa lihat view-nya ini apa saja yang pernah dilakukan. Jadi ini adalah rekapannya pelanggaran apa saja yang sudah terekam di aplikasi ini. Nah, ini contoh misalnya kita Baiti Sadiah ini skor yang lumayan. Ada yang lebih tinggi ini ternyata. Kalau kita ini juga kita bisa filter seperti ini. Nah, ini dari yang tinggi dulu misalnya. Kita lihat view-nya. Nah, di sini dia adalah namanya Adiansa, total skor 520. Ini tidak yang sebenarnya ya. Ini hanya data dummy saja untuk coba-coba. Nah, terus kemudian Adiansa ini pernah melakukan pelanggaran misalnya berkelahi. Terus kemudian memukul guru misalnya. Nah, skornya berkelahi 20, mengukur guru 500. Oh, ternyata dia pernah disanksi sebelumnya. Nah, diberikan sanksi, terus kemudian pernah disuruh menghormat bendera. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata hanya kesalahan isi, bisa dihapus nih. Ada tombol hapus di sini, silahkan dihapus saja. Terus kalau misalnya ingin dipanggil orang tuanya, silahkan nanti bisa dicetak seperti ini sebagai bukti ke orang tuanya
ternyata sebelum dipanggil juga pernah mengalami kasus yang lain misalnya seperti itu. Ini hanya sebagai dasar untuk pemanggilan orang tua, atau mungkin untuk biasanya untuk guru BK itu ada bimbingan konseling. Nah, itu biasanya terbantukan dengan aplikasi ini. Kemudian kita bisa kembali. Nah, itu tadi untuk rekapannya. Sekarang menu terakhir adalah download. Kita juga bisa mendownload ini. Misalnya di kelas 10 boga, kita ekspor pelanggaran ini. Nah, jadi kita bisa lihat pelanggaran apa saja di kelas tersebut. Nah, ternyata tidak ada pelanggaran. Coba kita cari yang ada pelanggaran ya. Yang ada pelanggaran di kelas apa saja. Kita buka rekap kelas 12 MM2. Ini ada pelanggaran nih. Nah, coba kita akan cetak di kelas 12 MM2. Nah, ini. Coba kita ekspor. Untuk nama filenya menyesuaikan dengan nama kelasnya di sini. Nah, ini nanti bisa kita ekspor. Untuk bentuk formatnya bisa diatur saja. Kalau misalnya ini tidak sesuai seperti ini, bisa diatur saja. Di Excel ini fleksibel saja. Nah, ini nanti nama BK sesuai siapa yang login seperti itu. Ini tanggalnya menyesuaikan laptop Bapak Ibu. Nah, ini skornya bisa kita lihat tadi. Ini bisa dilaporkan ke wali kelasnya begitu. Jadi guru BK juga bisa mencetak per satu kelas ini. Jadi nanti bisa dikirimkan ke wali kelas. Nah, mungkin itu saja aplikasi ini bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kalian yang ingin memiliki aplikasi ini bisa bisa DM saya di Instagram yang ada di bawah video ini. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.